Hai, nama aku Cecilia Stenisi dengan NIM 2200030074. Di video kali ini aku akan membahas tentang konflik Israel dan Palestina yang merupakan salah satu konflik paling lama dan paling rumit di dunia. Konflik ini telah berlangsung selama kurang lebih 70 tahun dan telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Organisasi dunia seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretariat PBB telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang tuntas. Untuk penyelesaiannya sendiri, pada awalnya, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang dengan tegas menyerukan penyelesaian konflik secara damai sebagai upaya untuk mencapai perdamaian di wilayah yang disengketakan. Meskipun demikian, disayangkan bahwa resolusi-resolusi tersebut tidak pernah dilaksanakan secara efektif oleh pihak Israel, yang terus-menerus melanjutkan kebijakan ekspansi wilayahnya dengan merambah ke wilayah Palestina, serta melibatkan diri dalam berbagai serangan militer yang menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius di wilayah tersebut. Pada tahun 1993, di tengah ketegangan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, terjadi titik balik sejarah yang signifikan ketika keduanya berhasil mencapai kesepakatan monumental melalui Perjanjian Oslo. Perjanjian ini yang ditandatangani dengan harapan untuk menciptakan landasan perdamaian yang kokoh, menggariskan hak otonomi terbatas bagi Palestina di wilayah-wilayah strategis seperti Gaza dan tepi barat. Meskipun Perjanjian Oslo menciptakan harapan baru untuk stabilitas dan penyelesaian damai di Timur Tengah, sayangnya pelaksanaannya tidak pernah mencapai sepenuhnya. Dan seiring berjalannya waktu, ketidaksepakatan dan ketegangan kembali muncul di antara kedua belah pihak. Pada tahun 2000, konflik yang sempat mereda pun meletus kembali dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang baru, ketidakpastian, dan penderitaan di wilayah tersebut. Sebagai hasil dari ketidaksepakatan dalam implementasi Perjanjian Oslo, situasi politik dan keamanan di Gaza dan tepi barat semakin memburuk, memperkuat kompleksitas dan intensitas konflik tersebut. Peristiwa yang telah terjadi setelah tahun 2000 terus membentuk dinamika politik dan sosial di kawasan tersebut, menciptakan tantangan yang kompleks dan sulit untuk diatasi dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di antara Israel dan Palestina. Pada tahun 2002, di tengah ketegangan konflik yang berkepanjangan, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi monumental yang secara resmi mengakui Palestina sebagai entitas negara berdaulat yang berhak atas hak-haknya. Langkah bersejarah ini dipandang sebagai inisiatif positif yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan landasan yang kuat untuk penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun resolusi tersebut mencerminkan aspirasi internasional untuk mencapai perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut, sayangnya Israel menunjukkan sikap yang menentang dengan tidak pernah mengakui legitimasi resolusi tersebut. Hal ini menciptakan hambatan lebih lanjut dalam proses penyelesaian konflik yang rumit dan memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Pada tahun 2014, Israel dan Hamas, kelompok militan Palestina, kembali mencapai kesepakatan gencatan senjata yang berhasil menghentikan pertempuran selama beberapa tahun. Meskipun demikian, situasi kembali memanas dan konflik meletus kembali pada tahun 2022 silam, menunjukkan ketegangan yang berkelanjutan antara kedua pihak dan menyoroti kerumitan serta ketidakstabilan situasi politik di Timur Tengah. Perubahan dinamika konflik tersebut mencerminkan tantangan dalam mencapai solusi yang berkelanjutan dan stabil untuk perdamaian di kawasan tersebut. Pengambilan keputusan dalam konteks kompleks penyelesaian konflik Israel-Palestina, DKPBB memainkan peran yang amat signifikan. DKPBB sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat bagi negara-negara anggotanya, seharusnya menjadi kekuatan pengarah dalam mengarahkan langkah-langkah penyelesaian yang berkelanjutan. Meskipun demikian, dinamika internal DKPBB seringkali mengalami hambatan, terutama akibat penggunaan hak veto oleh beberapa negara anggota yang memiliki pengaruh besar, seperti Amerika
Amerika Serikat dan Rusia. Veto ini yang dapat digunakan untuk memblokir resolusi yang seharusnya dapat memberikan solusi konkret, menciptakan tantangan yang serius dalam merumuskan keputusan bersama untuk mengakhiri konflik tersebut. Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa juga memegang peran yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, dengan kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang meskipun tidak bersifat mengikat, masih mencerminkan aspirasi dan pendapat dunia internasional. Majelis Umum PBB seharusnya menjadi forum yang memfasilitasi dialog dan kerjasama untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Namun, ironisnya, resolusi-resolusi dari Majelis Umum PBB seringkali diabaikan oleh pihak Israel, menambah kompleksitas dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun DKPBB dan Majelis Umum PBB memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, tantangan dan hambatan yang mereka hadapi menciptakan landscape diplomasi yang rumit dan membutuhkan langkah-langkah yang lebih proaktif dan koordinatif untuk mencapai kemajuan yang nyata dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut. Inovasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, organisasi dunia telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Inovasi-inovasi tersebut antara lain adalah pemanfaatan teknologi yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang bertikai. Misalnya, DKPBB telah menggunakan teknologi telekonferensi untuk mempermudah perundingan antara Israel dan Palestina. Selanjutnya adalah pendekatan non-militer. Organisasi dunia telah mengembangkan pendekatan non-militer untuk menyelesaikan konflik. Misalnya, PBB telah melakukan upaya untuk membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina melalui program pembangunan dan kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat organisasi dunia yang telah mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik. Misalnya adalah PBB telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan perdamaian di Palestina dan Israel. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah teknologi telah digunakan secara luas dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Teknologi yang digunakan antara lain yaitu telepon, yang digunakan untuk mempermudah komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya, komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang terkait dengan konflik. Dan ada internet yang telah digunakan untuk menyebarkan informasi tentang konflik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya perdamaian. Penyelesaian konflik merupakan salah satu fungsi utama organisasi dunia, termasuk PBB. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh organisasi dunia dapat dikategorikan ke dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan diplomatik yang dilakukan melalui mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Organisasi dunia seperti DKPBB, Majelis Umum, serta Sekretariat PBB telah melakukan berbagai upaya mediasi dan negosiasi antara Israel dan Palestina. Upaya tersebut antara lain Perjanjian Oslo pada tahun 1993, Kerangka Kerja Damai Olmert Abbas pada 2008, dan Kerangka Kerja Damai Kerry pada 2014. Yang kedua, pendekatan hukum yang dilakukan melalui pembentukan resolusi DKPBB yang menyerukan penyelesaian konflik secara damai. DKPBB telah mengeluarkan lebih dari 200 resolusi yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, penghentian kekerasan, dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Namun, resolusi tersebut tidak mengikat negara-negara anggotanya, sehingga sering diabaikan oleh Israel. Yang ketiga, ada pendekatan keamanan yang dilakukan melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Palestina. PBB telah mengerahkan pasukan penjaga perdamaian di wilayah Palestina sejak tahun 1948. Pasukan penjaga perdamaian ini bertugas untuk melindungi warga sipil dan mencegah terjadinya kekerasan. Namun, menurut Robinovich dalam jurnalnya yang berjudul The Israeli-Palestinian War of Narrative, Nur Mashal Palestine A 4,000-Year History in Context mengemukakan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB seringkali terjebak dalam peran manajemen konflik,
bukan penyelesaian karena mandat terbatas dan kendala politik. Ketidakmampuan untuk menangani akar penyebab ketidakstabilan dan ketidakadilan menghambat efektivitas intervensi perdamaian internasional. Kritisme dari sudut pandang komunikasi organisasi, upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina oleh organisasi dunia memiliki beberapa kelemahan, antara lain yaitu resolusi DKPBB yang tidak mengikat. Meskipun resolusi DKPBB memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan internasional, perlu dicatat bahwa sifatnya tidak mengikat bagi negara-negara anggota, memberikan celah bagi beberapa negara termasuk Israel untuk seringkali mengabaikan implementasi resolusi tersebut. Yang kedua, ada kepentingan politik yang kompleks dan sering saling bertentangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam upaya penyelesaian politik internasional. Dalam kerangka diplomasi global, terlihat bahwa negara-negara tersebut cenderung memanfaatkan hak veto mereka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada gilirannya merintangi langkah-langkah penyelesaian konflik yang mungkin dapat diambil oleh komunitas internasional. Yang ketiga, adanya kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bertikai. Komunikasi yang tidak efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat berpotensi mengakibatkan kompleksitas dan kesulitan yang lebih besar dalam upaya penyelesaiannya, seperti yang dikemukakan oleh Baum dalam jurnalnya yang berjudul Psychological Aspect of the Israel-Palestinian Conflict, a Systematic Review. Kurangnya komunikasi yang bersifat konstruksi antara Israel dan Palestinian menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan nyata menuju penyelesaian konflik tersebut. Konflik ini sering kali ditandai oleh retorika yang menghasut dan ketidakpercayaan yang telah mengakar menciptakan sesuatu lingkungan yang sulit untuk mencapai kesepahaman dan solusi bersama. Sikap retorika yang menghasut dan ketidakpercayaan yang mengakar tersebut tidak hanya merugikan hubungan bilateral antara kedua pihak, tetapi juga telah membuktikan dirinya sebagai penghambat serius terhadap proses penyelesaian konflik. Baum menyoroti bahwa kekurangan komunikasi konstruksi ini telah menyebabkan upaya mediasi oleh organisasi dunia terjebak dalam siklus permusuhan yang berkelanjutan, seringkali mencapai titik kebuntutan yang sulit untuk diatasi. Pentingnya membangun komunikasi yang lebih efektif dan konstruksi menjadi jelas sebagai kunci utama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Upaya yang meredakan retorika yang menghasut dan membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina dapat membuka pintu menuju dialog yang lebih produktif dan pembicaraan yang lebih terbuka. Konflik ini kemungkinan akan terus berlanjut, meskipun menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak dan masyarakat internasional secara keseluruhan. 4. Kurangnya transparansi organisasi dunia yang diharapkan untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret guna meningkatkan transparansi dalam penyelesaian konflik, sebuah aspek krusial yang mampu memperkuat dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian serta masyarakat internasional secara luas. Menurut penelitian yang disajikan oleh Hamid dalam judulnya yang berjudul The Israeli Demolition of Palestinian House in Jerusalem, An Overview from the Historical Perspective, dikemukakan bahwa kekurangan transparansi dalam negosiasi tertutup dan ketidakimplementasian sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB telah menjadi pemicu utama terjadinya frustasi dan skeptisisme yang meluas di kalangan masyarakat Palestina dan komunikasi internasional. Hamid menyoroti bahwa situasi ini semakin meruncing dan tidak adanya tindakan nyata terhadap resolusi DKPBB yang telah diadopsi yang pada gilirannya merugikan proses perdamaian. Frustasi yang dirasakan oleh masyarakat Palestina dan kekhawatiran skeptisisme di kalangan komunitas internasional menandakan perlunya reformasi substansi dalam pendekatan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, panggilan untuk peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas dari organisasi dunia menjadi semakin mendesak.
Upaya untuk mengembalikan kepercayaan pada proses perdamaian memerlukan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip transparansi yang dapat diwujudkan melalui pembukaan proses negosiasi dan pengungkapan informasi yang lebih rinci kepada masyarakat. Langkah-langkah ini bukan hanya akan mengurangi ketidakpastian dan ketidakpercayaan, tetapi juga menjadi dasar yang lebih solid untuk membangun hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang berselisih dan memperkuat hubungan internasional terhadap penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas organisasi dunia dapat mengambil peran yang lebih efektif dalam memulihkan keyakinan pada upaya perdamaian dan mencapai hasil yang positif untuk semua pihak yang terlibat. Berikut adalah sejumlah rekomendasi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas upaya penyelesaian konflik Israel dan Palestina, khususnya dari perspektif komunikasi organisasi yang lebih holistik dan terarah. Yang pertama, diperlukan pengembangan program pelatihan komunikasi oleh organisasi dunia yang secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Program pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi seperti keterampilan mendengarkan aktif, keterampilan negosiasi, keterampilan membangun kepercayaan. Dengan demikian, para pihak yang bertikai dapat lebih efektif berkomunikasi, membuka saluran dialog, dan menciptakan pemahaman bersama. Yang kedua, organisasi dunia diharapkan untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam pelaksanaan upaya penyelesaian konflik. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan langkah-langkah konkret yang diambil dalam upaya penyelesaian konflik. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses penyelesaian konflik tersebut. Yang ketiga, kerjasama antara organisasi dunia dan organisasi masyarakat sipil dianggap sebagai langkah penting dalam menggandeng masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai mediator dan penghubung antara pihak-pihak yang bertikai dengan masyarakat umum. Dengan demikian, tingkat kesadaran masyarakat terhadap urgensi perdamaian dapat ditingkatkan, dan dukungan masyarakat terhadap upaya penyelesaian konflik menjadi lebih kuat. Mungkin sekian saja opini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.